Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan materinya adalah kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan makhluk hidup itu sendiri. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai. Yang pertama adalah kebutuhan makhluk hidup. Mari kita lihat. Setiap makhluk hidup membutuhkan air, sinar matahari, udara, dan juga makanan serta minuman. Pasti ya, semua makhluk hidup membutuhkan itu. Selanjutnya, manusia dan hewan membutuhkan tempat tinggal atau habitat. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan tidak memerlukan tempat tinggal, tidak perlu sarang ataupun tidak perlu rumah ya. Tumbuhan sudah mempunyai habitatnya sendiri. Poin yang ketiga, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman untuk tumbuh dan berkembang. Jadi tidak hanya manusia dan juga hewan ya yang membutuhkan makanan dan juga minuman, tetapi tumbuhan juga memerlukannya. Selanjutnya, makanan hewan antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Pernah anak-anak kan melihat burung, pasti berbeda makanannya nanti dengan kambing ya. Mari kita lihat. Yang pertama, ada yang namanya hewan pemakan segala. Jadi pemakan segala itu pemakan semuanya, baik daging, tumbuhan, biji, dan lain-lain. Ayo, contohnya apa? Ya, nanti kalau ada pertanyaan harus bisa ya. Bapak tidak akan bahas di sini, kalian harus tahu ya yang makan segalanya. Yang kedua adalah hewan pemakan tumbuhan. Apa saja hewan pemakan tumbuhannya kira-kira? Silahkan, nanti dicari apa hewan pemakan tumbuhan. Poin yang ketiga adalah hewan pemakan daging. Apa hewan pemakan daging? Ya, kira-kira dipikirkan. Apakah sapi? Ya. Selanjutnya, hewan pemakan biji-bijian. Apa saja itu hewan pemakan biji-bijian? Apakah dia makan biji durian? Ya, silahkan nanti dicari contoh hewan yang makan biji. Oke, kita lanjut. Tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk bernafas. Ya, jadi tidak hanya manusia dan juga hewan, tapi tumbuhan juga memerlukan untuk bernafas. Selanjutnya adalah tumbuhan dapat mengolah makanannya sendiri. Wah, kok bisa ya? Tumbuhan bisa mengolah makanannya sendiri? Gimana caranya? Padahal kan mereka tidak mempunyai kuali, tidak mempunyai kompor. Gimana caranya? Mari kita lihat. Proses memasak makanan pada tumbuhan itu disebut fotosintesis. Ya, fotosintesis. Bukan foto selfie, salah itu nanti ya, fotosintesis. Selanjutnya adalah proses fotosintesis berlangsung di daun. Ingat-ingat, yang Bapak blok hitam kemudian di garis bawah itu penting, silakan diingat-ingat. Poin yang ketiga, yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis yaitu, mari kita lihat apa saja yang dibutuhkan tumbuhan. Yang pertama, karbon dioksida. Yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, klorofil atau zat hijau daun. Perlu diingat ya, ada tumbuhan yang tidak mempunyai zat hijau daun. Contohnya adalah jamur. Ya, jamur tidak bisa memasak makanan sendiri. Mengapa? Karena dia tidak mempunyai zat hijau daun. Terus makannya dari mana, Pak? Makanannya dia mengambil dari indungnya, ya, dari sisa-sisa misalnya bangkai bisa, ya, dari tumbuhan lainnya. Yang keempat adalah membutuhkan air, ya. Makhluk hidup membutuhkan air, tumbuhan juga termasuk di dalamnya. Selanjutnya, makhluk hidup bernapas. Mari kita lihat, apa itu bernapas? Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jangan dibalik, menghirup karbon dioksida, ya, terus mengeluarkan oksigen. Kalau menghirup karbon dioksida, bisa-bisa kalian pingsan. Poin yang kedua, alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Tidak ada lagi yang menjawab hidung, ya, salah. Apalagi jawabnya mulut, itu lebih salah lagi, ya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Nih, dilihat. Gambar paru-paru itu bisa anak-anak lihat yang gambarnya berwarna ungu, ya. Dua belah itu, ya, kanan kiri. Kemudian
Ada alat pernapasan ikan adalah insang, ya. Alat pernapasan ikan adalah insang. Ingat, bukan sirip, ataupun ekor, itu lebih salah lagi. Lanjut. Nah, ini gambar ikannya. Sirip yang mana sih? Siripnya adalah yang seperti kipas itu, nak, yang berada di dekat rahang ikan itu, dekat mulut ikan itu, ya, belakangnya itu, yang ada merah-merahnya, garis-garis, yang ada 4 lapis itu, namanya insang, ya. Nanti silahkan dicatat, dilihat lagi, dibaca lagi, supaya lebih paham, ya. Kita lanjut. Alat pernapasan pada tumbuhan adalah stomata, ya. Jadi yang punya alat pernapasan tidak hanya manusia dan juga hewan, tapi juga tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan, yaitu stomata. Seperti apa stomata itu? Kita lihat. Nah, itu adalah stomata. Yang ada garis merahnya itu, nah, anak panah merah itu namanya stomata. Dia terletak di daun, bisa dilihat itu, ya. Alat pernapasan pada serangga adalah trakea, ya. Ingat-ingat, Bapak garis bawah itu sudah. Jadi tidak ada yang bingung lagi. Kalau misalnya nanti ada soal, apa alat pernapasan pada serangga? Itu harus tahu, ya. Lanjut. Contoh hewan yang bernapas dengan trakea antara lain, apa saja kira-kira? Gambar apakah ini? Bisa dilihat? Apakah elang? Bukan, ya. Ini adalah gambar capung. Capung, ya. Nanti ditulis itu adalah capung. Contohnya adalah capung. Apalagi kira-kira? Kita lihat. Ada kupu-kupu. Apakah ini? Dinosaurus? Bukan, ini adalah belalang. Lanjut. Ini ada apa itu? Kaki seribu? Bukan, dia adalah lipas, ya, lipas. Selanjutnya adalah ini. Ada Scorpio, adalah kalajengking, ya, ini adalah kalajengking. Jadi contoh hewan yang bernapas dengan trakea antara lain ada capung, kupu-kupu, belalang, lipas, kalajengking, dan anak-anak bisa mencari yang lainnya. Apa sih contoh hewan yang bernapas dengan trakea? Masih banyak di luar sana. Tapi ini Bapak hanya menyebutkan contohnya saja, karena nanti bisa terlalu banyak kalau dicantumkan di sini semua, ya. Oke, begitu materi pelajaran kita hari ini. Silahkan anak-anak simak penjelasan dari Bapak, dibaca kembali, dicatat. Setelah itu nanti kalau misalnya ada PS, kalian bisa mengerjakannya tanpa harus buka-buka buku lagi. Karena materinya sedikit-sedikit, tapi karena harus lebih jelas lagi, ya. Oke, selamat belajar anak-anak. Semoga kalian selalu sehat, ya, rajin belajar, dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Cari sumber dari YouTube, dari apapun itu yang bisa menambah kalian lebih pandai tentang ilmu pengetahuan, ya. Sampai sekian dari Bapak, sampai jumpa. Bye-bye.